Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Sebelumnya Mimin ucapkan permohonan maaf untuk kalian teman-teman viewers dan khususnya untuk teman-teman subscriber Oni Project. Selama 2 minggu lebih Oni Project belum bisa upload video baru pembahasan tentang manga dan anime. Karena memang 2 minggu yang lalu Mimin masih mengurus ayah Mimin yang sedang mengalami penyakit jantung. Dan alhamdulillah berkat bantuan doa Mimin, keluarga dan doa teman-teman Oni Project, kondisi ayah Mimin sekarang sudah semakin membaik. Tak lupa Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah ikut membantu mendoakan ayah Mimin. Oke, oleh karena itu, sekarang Mimin sudah semakin slow dan telah siap untuk menemani teman-teman Oni Project lewat video pembahasan manga dan anime di channel YouTube Oni Project tentunya. Oke, di video kali ini, karena Mimin sebelumnya telah melewati manga Jujutsu Kaisen chapter 138 dan chapter 139 tanpa adanya pembahasan video, jadi Mr. K Oni Project akan sedikit membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 138 dan chapter 139. Tentunya dalam video ini, Mimin akan lebih mengutamakan pembahasan manga terbarunya, yaitu manga Jujutsu Kaisen chapter 140. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 138 di 2 minggu yang lalu, ditunjukkan bahwa terdapat pertemuan rapat keluarga klan Zenin untuk menentukan kepala klan yang baru. Karena kepala klan sebelumnya yang bernama Master Naobito Zenin telah meninggal dunia pada saat di Arc Insiden Shibuya. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh 3 petinggi klan Zenin. Mereka adalah Naoya Zenin Saman tingkat spesial 1, Shinichi Zenin Saman tingkat spesial 1, Ogi Zenin Saman tingkat spesial 1. Dalam hal ini, Furudate selaku pembawa pesan wasiat Naobito Zenin menjelaskan bahwa jabatan sebagai kepala keluarga klan Zenin ke-27 akan diturunkan kepada Naoya Zenin. Naoya akan mewarisi semua aset kutukan yang ada di SMK Jujutsu Tokyo dan juga gudang kutukan keluarga klan Zenin. Semua itu akan resmi setelah persetujuan dari salah satu baik Ogi Zenin maupun Shinichi Zenin. Oleh sebab itu, Naoya akan mengambil semua tugas sebagai kepala klan. Namun semua itu bakal dibatalkan karena apabila Gojo Satoru benar-benar tewas, maka sesuai wasiat Naobito bahwa anak Toji Fushiguro atau Toji Zenin yang bernama Megumi Fushiguro akan menjadi kepala klan Zenin ke-27 selanjutnya. Oleh karena itu, Naoya akan mencoba untuk membunuh Megumi karena Megumi telah dianggap sebagai penghalang dirinya untuk menjadi kepala klan Zenin ke-27 selanjutnya. Dalam mengincar Megumi, Naoya berketuk kepada para petinggi Jujutsu dan klan Zenin bahwa dirinya akan menjadi eksekutor Itadori Yuji. Sehingga apabila Naoya telah berhasil membunuh Megumi, Naoya tidak akan disalahkan dan akan diangkat menjadi kepala keluarga klan Zenin ke-27 selanjutnya. Jancuk lah. Kota Tokyo lagi dalam bahaya, cecungguk Naoya malah rebutan jabatan kepala klan. Jancuk. Sebelum lanjut, Mimin akan memberikan informasi penting tentang status para saman terbaru yang ikut serta dalam penyerangan di Arc Insiden Shibuya. Gojo Satoru tersegel, Nanami Kento mati dibunuh oleh Mahito, Naobito Zenin mati dibakar oleh kutukan Jogo, Maki Zenin sekarat karena terbakar oleh kutukan Jogo. Nobara Kugisaki masih belum diketahui dan terakhir Mimin lihat Kugisaki mata sebelah hancur karena teknik transfiguration milik Mahito. Megumi aman bro, dia ditolong oleh Sukuna. Todo Aoi tangannya putus oleh Mahito. Inumaki Toge juga tangannya putus. Kata para petinggi Jujutsu sih putus karena terkena efek serangan Sukuna, tapi Mimin masih belum percaya sih kalau yang ini. Mei malah minggat ke Malaysia untuk melakukan enak-enak di hotel bareng adeknya. Oke, kita lanjut ke chapter 138. Situasi di Tokyo saat ini begitu sangat berbahaya. Semua koleksi kutukan milik Geto telah dilepaskan dan telah memporak-porandakan kota Tokyo. Yuki menyesali keterlambatannya dalam menghentikan Geto. Yuki berencana untuk menghadapi Master Tengen untuk menghentikan situasi bahaya tersebut. Lalu kemudian terlihat terdapat percakapan antara Itadori Yuji dan Choso. Karena memang Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori telah melukai teman-temannya dan telah membunuh banyak orang, maka Itadori Yuji memutuskan untuk keluar dari sekolah Jujutsu. Dia dan Choso akan membasmi semua kutukan yang telah disebar oleh Geto.
Lalu di scene terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 138 terdapat gambar Choso, Itadori Yuji, Okotsu Yuta, dan Naoya Zenin. Yang itu berarti di manga chapter selanjutnya mereka akan bertemu dan saling baku hantam. Lalu kemudian di manga Jujutsu Kaisen chapter 139 minggu lalu, kita telah diperlihatkan bahwa Itadori dan Choso mencoba untuk membasmi para kutukan yang ada di kota Tokyo. Mereka saling bekerja sama dengan cara Itadori memancing para kutukan keluar dengan menggunakan tepuk tangan. Lalu kemudian Itadori berlari ke arah Choso dan boom, teknik manipulasi darah kutukan berhasil dilakukan oleh Choso kepada para kutukan. Lalu kemudian kutukan pun dibasmi oleh Itadori dengan pukulannya. Menurut Choso, kekuatan Itadori saat ini dibandingkan pertarungan antara mereka berdua sebelumnya, Itadori memiliki kekuatan kutukan jauh lebih besar dan Choso menyebut Itadori dengan sebutan Raja Iblis Itadori. Selain itu, Choso juga menjelaskan kepada Itadori bahwa Itadori memang benar adiknya Choso. Choso menjelaskan bahwa ayah Itadori juga memiliki jahitan di dahinya sama seperti Itadori. Lalu kemudian, di tengah-tengah percakapan antara Itadori dan Choso, tiba-tiba datanglah seorang Naoya Zenin. Naoya mengincar Itadori untuk dijadikan umpan supaya Megumi menemui dirinya untuk dibunuh. Itadori dan Choso pun bertarung melawan Naoya. Dan di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba datanglah sosok yang sangat mengerikan. Awalnya Itadori mengira bahwa sosok tersebut merupakan Gojo Satoru. Namun menurut Itadori, sosok tersebut merupakan orang yang lebih mengerikan dibandingkan Gojo Satoru. Siapa sosok tersebut? Ya, sosok tersebut merupakan Okotsu Yuta, saman siswa SMK Jujutsu kelas 2. Yuta datang karena sebelumnya di chapter 137, Yuta telah mengajukan diri untuk menjadi eksekutor bagi buronan Itadori Yuji. Oke, kali ini di pembahasan utama, pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 140 terbaru. Di chapter 140 kali ini, kita diperlihatkan bahwa terdapat seorang Okotsu Yuta yang telah bersiap-siap dengan pedangnya untuk membunuh Itadori. Dengan kecepatan dan daya serang yang sangat luar biasa, Yuta langsung turun dari atas dan menghancurkan lantai. Lalu karena memang Yuta belum pernah bertemu dengan Itadori, maka Yuta pun langsung menanyakan siapa yang bernama Itadori Yuji. Dalam hal ini, Choso telah mengira bahwa Yuta datang sebagai seorang eksekutor yang akan membunuh Itadori Yuji. Yuta awalnya menatap Naoya dan mengira bahwa Naoya merupakan Itadori Yuji. Namun dengan cupunya, Naoya langsung angkat tangan dan berkata, "Aku ada di pihakmu." Semua sikap sombong sebelumnya yang dimiliki oleh Naoya langsung hilang setelah bertemu dengan Yuta. Ya wajar aja sih, karena memang Yuta memiliki potensi untuk melebihi kekuatan Gojo Satoru. Bahkan Itadori kan juga telah mengakuinya bahwa kekuatan kutukan Yuta lebih mengerikan dibandingkan Gojo. Lalu Naoya pun menjelaskan bahwa dirinya merupakan saudara dari Maki. Di sini Choso telah menyadari bahwa Choso dan Itadori tidak akan bisa menang melawan Yuta. Tapi kalau untuk melawan Naoya masih ada kemungkinan untuk bisa menang. Choso pun mengajak Itadori untuk kabur dari Yuta dan Naoya. Dalam hal ini, Choso membuat strategi supaya Itadori berhasil kabur. Karena Naoya merupakan seorang saman yang menggunakan teknik kutukan kecepatan, maka tentunya Itadori mustahil untuk kabur dari Naoya. Maka oleh sebab itu, Choso berencana untuk melawan Naoya supaya Naoya tidak menyerang Itadori. Selain itu, Choso juga akan menghalangi rute pengejaran Yuta kepada Itadori. Choso sebagai seorang kakak ingin melindungi Itadori dari Naoya yang memiliki kecepatan tinggi. Choso juga tidak ingin membuat adiknya Itadori Yuji merasa khawatir kepada dirinya. Karena sebenarnya kekuatan Choso memang lebih lemah dari Itadori. Choso juga meminta Itadori untuk berusaha kabur dari Yuta. Sebelum mereka berempat saling baku hantam, Naoya terlebih dahulu meminta tolong kepada Yuta. Walaupun Yuta memang telah membunuh Itadori nantinya, Naoya meminta Yuta supaya dia merahasiakan kematian Itadori untuk sementara waktu. Ya, karena memang dari awal Naoya hanya akan menggunakan Itadori sebagai umpan supaya Fushiguro Megumi datang menemuinya dan bisa segera dibunuh oleh Naoya. Yuta dan Naoya pun akhirnya sepakat dengan hal tersebut. Baku hantam antar mereka berempat pun dimulai. Choso akan melawan Naoya, sedangkan Itadori akan melawan Yuta. Sesuai rencana, Choso langsung menahan serangan Naoya dan mencoba untuk menghalangi rute pengejaran Yuta, sedangkan Itadori langsung kabur dari Yuta. Saat berlari, dengan cepat Yuta langsung berhasil menyusul Itadori. Yuta sungguh sangat mengerikan. Walaupun dia membawa pedang, kecepatan larinya telah mengalahkan kecepatan lari Itadori yang tangan kosong.
Lalu ditunjukkan bahwa pertarungan antara Choso dan Naoya berlangsung sangat sengit. Choso menyerang dengan teknik manipulasi darah miliknya, sedangkan Naoya menyerang dengan bela diri kecepatan tinggi. Dalam pertarungan tersebut, Naoya menyadari bahwa yang ditakuti dari Choso hanyalah teknik manipulasi darah miliknya. Teknik bela diri milik Choso tidak ada apa-apanya dibandingkan milik Naoya. Selain itu, teknik manipulasi darah juga memiliki kelemahan yang cukup besar. Untuk menggunakan teknik manipulasi darah, Choso tentunya harus melakukan cooling down yang cukup lama terlebih dahulu untuk mengumpulkan banyak darah. Hal tersebut telah disadari oleh Naoya. Naoya pun yakin bahwa dirinya akan dengan mudah membunuh Choso. Walaupun demikian, Choso tidak akan menyerah. Choso bertekad bahwa dirinya akan membunuh Naoya karena Naoya telah melukai adik kecilnya yang bernama Itadori Yuji. Lalu kemudian, scene dialihkan ke pertarungan antara Itadori melawan Yuta. Yuta mencoba menebas Itadori, namun Itadori dengan cerdiknya langsung menghindar dengan cara melompati mobil. Di sini Yuta terkejut dengan ketangkasan Itadori. Yuta mengira bahwa dirinya telah berhasil menebas Itadori. Namun ternyata Itadori malah berhasil menghindar. Yuta berpendapat bahwa cara bertarung Itadori sama seperti Maki. Bukan hanya menghindar, Itadori juga memukul mobil tersebut untuk menyerang Yuta. Yuta pun langsung terpental. Di sini Itadori sadar bahwa dirinya tidak bisa kabur di daerah lapang yang terbuka. Dia pun langsung menuju gedung. Yuta pun bangkit dan langsung melempar mobil ke arah Itadori. Di chapter 140 kali ini, dijelaskan bahwa jumlah energi kutukan milik Yuta melebihi energi kutukan yang dimiliki oleh Gojo Satoru. Namun yang membedakan antara Yuta dan Gojo Satoru adalah Gojo memiliki kekuatan Six Eyes, di mana apabila kekuatan tersebut aktif, maka energi kutukan Gojo tidak akan bisa habis sampai kapanpun. Karena seperti yang telah Mimin jelaskan di video tentang rangkuman manga Jujutsu Kaisen sebelumnya, di situ Mimin menjelaskan bahwa awalnya Gojo telah kalah dari Toji Zenin. Karena memang pada saat itu, Six Eye yang dimiliki oleh Gojo masih belum sempurna. Berbeda dengan setelah Gojo mengalahkan Toji, Gojo telah berhasil menyempurnakan Six Eye yang memungkinkan Gojo untuk melakukan teknik pembalik secara berulang-ulang. Sehingga apapun yang terjadi dengan tubuh Gojo dan energi kutukannya, maka dengan otomatis teknik pembalik akan aktif dan segera menyembuhkan tubuh maupun mengembalikan energi kutukan Gojo. Sehingga sampai kapanpun energi kutukan Gojo tidak akan pernah habis. Berbeda dengan Gojo, Yuta walaupun energi kutukannya lebih banyak dibandingkan Gojo, namun Yuta tidak bisa mengaktifkan teknik pembalik secara berulang-ulang. Oleh karena itu, energi kutukan Yuta bisa habis apabila digunakan secara berlebihan. Gila. Gojo berasa kayak karakter game yang pakai cheat ya. Selain itu, dijelaskan juga bahwa Saman tingkat 2-3 memiliki akurasi serangan yang tinggi dan mudah untuk diprediksi. Sedangkan Saman tingkat 1 memiliki akurasi serangan yang tinggi sekaligus sulit untuk diprediksi. Dalam hal ini, walaupun Yuta masuk dalam kategori tingkat 2 yang mudah untuk diprediksi, namun menurut Itadori, Yuta berada di tingkat berbeda daripada 1-3. Semua serangan Yuta memiliki damage yang gak ada obatnya. Sedangkan serangan yang diterima Yuta dapat dikurangi damage-nya hingga menjadi sangat kecil. Lalu di scene terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 140, Itadori bertekad bahwa dirinya tidak boleh mati terlebih dahulu. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 138 sampai dengan chapter 140. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.